والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح حفظه الله تعالى المسألة الرابعة, masih masalah yang keempat dari masail yang berkaitan tentang al-amr. Kata beliau, qauluhu, ucapan muallif, wa idza fu'ila kharaja al-ma'mur 'anil uhdah. Wa idza fu'ila, kalau dia telah dilakukan, apa ini? Al-amru. Kalau perintah itu telah dilakukan, kharaja al-ma'mur, maka orang yang diperintahkan dengan perintah tersebut telah keluar 'anil uhdah, dari kewajibannya. Fu'ila, kata beliau, bil bina'i lil majhul, untuk fi'il yang dibangun di atas majhul, mughayyar as-sighah. Ai, apa maknanya? Fu'ilal ma'mur bihi. Jadi dalam al-amr itu ada namanya al-amr, ada amir, ada ma'mur, ada ma'mur bihi. Kalau amr, perintahnya. Kalau amir, yang memerintah. Kalau makmur tanpa bihi, orang yang diperintah. Paham ini? Kalau makmur bihi, itu kandungan perintahnya. Paham ini? Kalau amr kan bentuknya, perbuatannya. Kalau Allah memerintahkan hambanya, bentuknya ini namanya apa? Amr. Bedakan dengan makmur bihi. Kalau makmur bihi, kandungan perintahnya. Contoh, Allah memerintahkan hambanya untuk mendirikan sholat, wa aqimus sholat. Bentuk perintahnya namanya amr. Tapi perintah kewajiban sholat, apa ini? Assalamualaikum. Makmur bihi, yang diperintahkan dengannya. Itu makmur bihi, kandungan perintahnya. Paham itu? Saya bilang sama antum, uktubu. Bentuk perintah ini apa namanya? Amr. Apa kandungan perintahnya? Mana makmur bihi-nya? Untuk menulis. Al-amr bil kitabah. Paham itu? Baik. Apa maksudnya idza fu'ila? Ai idza fu'ila makmur bihi. Kalau apa yang diperintahkan itu telah dilakukan, maka kharajal makmur anil uhdah. Seorang yang diperintahkan keluar dari uhdahnya. Apa itu uhdah, kata beliau? Wal uhdah di dhammil ain, di dhamma ainnya, ta'allaqal amr bil ma'mur, atau ta'alluqu al-amri bil ma'mur. Apa maknanya itu al-uhdah? Ta'alluq al-amr bil ma'mur, keterikatan antara perintah dengan siapa yang diperintah, yang maksudnya kewajiban. Wal maknanya secara keseluruhan, annal ma'mur idza fa'ala ma baik. Annal ma'mur idza fa'ala ma umira bihi ala wajhin sahihin fa innahu yakhruju an uhdati dzalikal amr. Ini yang kita inginkan. Maksudnya, sang makmur, orang yang diperintah itu, kalau dia telah melakukan apa yang dia diperintahkan dengannya, tapi dengan syarat, garis bawahi, ala wajhin sahihin. Ini qaid muhim. Harus ala wajhin sahih, di atas bentuk yang benar. Apa maksudnya? Sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Fa'innahu yakhruju an uhdati dzalikal amr. Maka sungguh dia telah keluar dari kewajiban perintah tersebut. Bagaimana kalau dia melakukannya tidak sesuai dengan perintah? Apakah keluar dari kewajiban? Saqata anhu talaq wa bari'at bihi dhimmah? La. Apa dalilnya? Siapa yang tahu? Kira-kira. Itu salah satunya. Dalilnya, orang yang melakukan perintah tapi tidak sesuai dengan, tidak ala wajhin sahih, maka dia tidak keluar dari dhimmahnya atau uhdahnya. Al-musi salat, tapi tidak sempurna salatnya, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syariat. Apakah bebas dia dari perintah? Tidak. Nabi suruh, udah. Itu salah satu dalilnya. Kemudian kata beliau, wa yusafu dzalikal fi'lu bil ijza'.
Kalau dia sudah lakukan di atas bentuk yang benar sesuai dengan diinginkan syariat, selain lepas kewajibannya, perbuatan itu juga disifati dengan ijza. Ijza maksudnya terpenuhi. Wal ijza'u makna, ini dia. Ternyata disebutkan di bawah. Adapun ijza itu maknanya bara'atul dhimmah wa suqut at-talab. Hilangnya ad-dhimmah. Apa itu ad-dhimmah kemarin kita terjemahkan? Kewajiban dan jatuhnya permintaan. Maksudnya ya tidak wajib lagi untuk dia melakukannya dan dia tidak lagi diperintah untuk mengulangnya. Amal ithabatu alal fi'li falaysat min lawazimi al-ijza. Perlu diketahui. Ternyata terpenuhinya suatu amalan itu berbeda dengan apa? Balasannya. Jadi kata beliau, al-ithabah, balasan terhadap suatu amalan itu alal fi'li itu laisat min lawazimil ijza, tidak merupakan keharusan dari terpenuhinya amalan tersebut. Faqad yahsulul ijza wa bara'atud dhimmah wa la yahsulul thawab. Masyaallah. Karena terkadang amalan itu telah ijza, terpenuhi, dan juga bara'atid dhimmah, telah hilang kewajiban atasnya. Hanya saja tidak ada pahala yang dia dapatkan. Wa qad yakunu musaban wa la tabra' ad-dhimmah. Begitu pula kebalikannya. Kadang ada orang sudah diganjar dengan pahala atas apa yang dilakukan, hanya saja bersamaan dengan itu tidak ijza amalannya, tidak lepas kewajiban atasnya. Akan datang contoh, mungkin kita bingung, saya saja bingung, tapi akan datang contoh. Famithalul awal, ini contoh untuk yang pertama. Contoh untuk yang mana ini? Ayat ithabah dun al-ijza. Ini yang pertama. Ithabah duna al-ijza. Yang pertama ini apa? Faqad yahsulul ijza. Ijza duna al-ithabah. Mulai dari sini tadi anunya, jumlahnya. Faqad yahsulul ijza wa bara'atud dhimmah wa la yahsulul thawab. Ini yang pertama. Yang kedua, wa qad yakunu musaban wa la dhimmah. Ini yang kedua. Famithalul awal, contoh yang pertama ini untuk orang yang amalannya ijza tapi tidak mendapatkan pahala. Qawlu az-zur wal amal bihi fi siyam. Sama seperti kalau ada orang yang berucap dengan ucapan yang sia-sia, az-zur, dan dia beramal juga dengan zur, maksudnya dengan amalan yang sia-sia, fi siyam, pada saat dia telah atau dia sedang melakukan atau melaksanakan ibadah puasa. Faqad qala Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Maka barang siapa yang tidak meninggalkan qawla zur, perkataan yang sia-sia, begitu pula barang siapa yang tidak meninggalkan amalan yang sia-sia, maksudnya pada saat puasa. Berarti apa artinya ini? Dia puasa, tapi bersamaan dengan itu dia berucap perkataan sia-sia dan mengamalkan amalan yang sia-sia. Apa kata Nabi? Falaysa lillahi hajat fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah sama sekali tidak ada hajat untuk meninggalkan ta'amah, makanannya dan minumannya. Yang maksudnya Allah tidak akan ganjar dia dengan pahala. Paham ini? Faqawlu zur wal amal bihi fi siyami awjaba ithman yuqabilu thawab qawmi. Beliau jelaskan kenapa bisa orang yang berpuasa walaupun terpenuhi syarat puasanya, tapi dia melakukan hal yang sia-sia. Kenapa bisa puasanya tidak berbuah apa-apa? Kata beliau, karena yang namanya ucapan sia-sia, begitu pula beramal dengan amalan yang sia-sia. Di tengah puasanya seorang hamba, itu mengharuskan
atau bisa menghasilkan dosa. Yang dimana dosa ini berhadapan dengan apa? Atau bertentangan dengan pahala puasa. Wa qad ishtamala as-sawmu 'ala al-imtithali al-ma'mur bihi wal amali al-manhi anhu. Jangan heran karena memang terkadang puasa atau di dalam ibadah puasa khususnya terkadang dia menggabung atau tergabung di dalamnya antara imtithal al-ma'mur bihi, melaksanakan perintah, dan juga apa? Melakukan larangan. Jangan. Sering terjadi orang puasa bersama dengan itu apa? Dia berbicara kotor misalnya, atau kasar atau yang dilarang. Ini apa? Dia puasa, dia menahan puasanya. Tapi bersama dengan itu dia berbuat dosa. Jangan heran katanya, karena itu memang kadang terjadi. Fabari'atin dhimmatul imtithal, perhatikan, dengan imtithalnya, karena dia telah berpuasa dan menahan lapar dan hausnya, dia bari'at bihi dhimmah, lepas kewajibannya dari sisi situ. Tapi wa waqa'al hirman lil maksiyati, hanya saja al-hirman ini pengharaman. Pengharaman dari apa? Ai minal ajri. Bersamaan dengan hilangnya, jatuhnya kewajiban karena dia telah imtithal, tapi diharamkan atasnya pahala karena apa? Lil maksiyah, karena maksiat yang dia lakukan. Wa hadza ala qaulil jumhur. Ini pendapat jumhur. Berarti maksudnya ada yang menyelisih? Ada juga yang menyelisih, tapi ini yang rajihnya wallahu ta'ala. Tanya yang kedua, ini contoh untuk apa? Amal yang tidak mujizat. Paham ini? Kan yang pertama amal yang mujizat, terpenuhi syaratnya, tapi tidak mutlak, tidak diganjar pahala. Yang kedua kebalikannya, kadang ada amalan yang tidak mujizat, tapi tetap diganjar pahala. Bagaimana contohnya? Ka'ayyaf ala fi'lan naqisan anisyara'iti wal arkan. Seperti ada seseorang yang melakukan suatu ibadah amalan yang naqisan anisyara'iti wal arkan, hanya saja dia kurang di dalam memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun ibadahnya. Maka kata beliau, fayusabu ala ma fa'al. Maka dalam keadaan seperti ini dia diganjar pahala terhadap apa yang telah dilakukan. Maksudnya apa? Terhadap syarat dan sebagian rukun yang telah dia penuhi. Rukun dan syarat yang tidak sempat dia penuhi, wala tabra ad-dimmatu illa bi fi'lihi kamilan. Maka tidak sempurna, tidak jatuh kewajibannya kecuali dengan dia lakukan perbuatan tersebut secara sempurna. Paham ini? Fa idza akhraja az-zakata. Sekarang contoh. Naqisatan fa innahu at-tamam. Contoh, ada orang mengeluarkan zakatnya. Berapa zakat harta? 2,5. Bukan 2,5. 2,5. Karena bilangan itu ada pecahan desimal dengan ada penjam 2,5%. Anggaplah zakatnya dikeluarkan berapa? 2% dari harta. Kurang atau ini pas atau kurang? Kurang berapa? Setengah. Bagaimana? Kata dia, tidak akhraja zakatan naqisatan. Kalau dia keluarkan zakat tapi kurang, fa innahu yakhruju tamam, maka wajib baginya untuk mengeluarkan sisanya. Wa idza taraka syai'an min wajibatil haji kal mabiti bi Muzdalifah fa innahu yajburuhu bidami ala qaulil jumhur. Begitu pula kalau ada orang yang meninggalkan sebahagian dari kewajiban haji, misalkan apa? Bermalam di Muzdalifah, ini kewajiban haji. Bagaimana orang yang meninggalkannya? Fa innahu yajburuhu, maka sesungguhnya dia diwajibkan bidan untuk menyembelih. Bidan maksudnya darah, mengalirkan darah, menyembelih. Ala qaulil jumhur, di atas pendapat jumhur. Wa idza dhahha
bimaibatin wajabat alaihi salimatun. Begitu pula kalau ada orang yang dhaha ini udhiyah, berkurban, tapi dengan bimaibatin, dengan hewan yang ada aibnya, atau bisa kita bilang hewan cacat, maka wajabat alaihi salimatun, wajib baginya untuk apa? Menyembeli, mengganti itu dengan menyembeli yang sehat, yang selamat dari cacat. Wa idza fawwatal jumu'ata baqiya fil uhdah. Begitu pula kalau lewat atau luput baginya salat Jumat, maka tetap atasnya kewajiban. Fanaqtu imma ay yajbura bijinsihi أو يجبر بجنسه أو ببدله أو بإعادته كاملا أو يبقى في العهدة فيأثم صاحبه والله أعلم. Maka kesimpulannya kata beliau, kalau ada kekurangan dari syarat atau rukun dari suatu ibadah, maka yang wajib apa? Untuk menggantinya. Imma dia yujbar bijinsihi, dia diganti dengan sejenisnya, au bibadalih, atau sesuatu yang lain tapi bisa menggantikannya, au bi'adatihi kamilan, atau dengan mengulangnya secara sempurna, atau baqiya fil uhdati, dia tetap di atas kewajibannya. Seperti Jumat tadi, kalau ada orang yang luput dari Jumat, apakah dia qadha? Anda, tapi dia tetap di atas kewajibannya. Hanya saja karena sudah lewat, kata beliau, fayatham sahib, dihitung berdosa orang yang meninggalkannya. Wallahu a'lam. Kesimpulannya untuk contoh yang kedua ini, bagaimana bentuk orang yang melakukan suatu amalan? Amalannya tidak sempurna, tapi tetap diganjar pahala. Seperti apa? Orang yang melakukan ibadah, paham ini? Tapi ibadahnya tidak sempurna syarat dan rukun, dia diganjar pahala atas apa yang telah dilakukan. Tapi apakah lepas dari tanggung jawab dan kewajiban? Tidak, harus dia ganti, harus dia sempurnakan. Seperti misalnya orang zakat harta, dia keluarkan 1,5%, bukan 2,5, 1,5, bukan 2,5. Pas atau kurang? Kurang berapa? 1%. Apakah dia berdosa telah mengeluarkan 1,5? Enggak. Dan dia diganjar pahala apa? Zakat atau sedekah? Sedekah. Tapi bersama dengan itu, apakah sudah lepas kewajiban zakat hartanya? Tidak. Wajib baginya mengganti. Pahami. Sama dia orang berkurban. Ternyata yang dia kurban sapi cacat. Boleh dimakan? Boleh dimakan. Boleh dimakan. Tapi apakah terhitung kurban? La. Apakah diganjar pahala? Diganjar pahala. Tapi apakah terpenuhi kewajiban kurbannya? Tidak. Wajib mengganti. Pahami. Berpahala. Tapi tidak dihitung ibadah. Pahami. Sampai tidak paham katanya. Alhamdulillah. Belum terpaham? Jadi dia melakukan ibadah, tapi bersamaan dia lakukan ibadah, tidak terangkat kewajibannya untuk ibadah tersebut. Pahami? Karena kan namanya ibadah, dia itu tidak bukan hanya satu kesatuan seperti itu, tapi dia memiliki syarat-syarat dan rukun-rukun, yang dimana kadang rukun-rukun dan syarat-syarat ini juga bisa dihitung sebagai ibadah. Contoh, orang sholat pasti wudu, tapi kan syarat sholat, diterimanya sholat bukan hanya dengan wudu, dengan wudu. Sekarang dia alhamdulillah sudah berwudu, kemudian dia sholat, tapi sholatnya tidak dia penuhi rukunnya, tidak takbiratul ihram. Sekarang sholatnya batal atau tidak? Batal. Tapi apakah dia tidak dianjur dengan wudunya? Nah, takbiratul ihramnya bisa nggak Rasul tidak takbiratul ihram langsung? Baik, tapi dengan syarat yang lainnya seperti wudu, apakah dia diganjar? Diganjar. Niat sholat diganjar. Pahami, tapi sholatnya
Lah, harus dia ulang. Pahami. Nah, beda lagi kan pembahasannya kalau nggak sengaja. Nanti akan kita bahas ini. Siapa yang masuk di dalam Alkitab? Sekaligus kita akan masuk ke dalam pembahasan mawani at-taklif. Ini sekarang kita akan bahas. Hah? Seperti misalkan ya, kalau kita ingat diulang. Ini pembahasan fikih lagi. Ini hanya kita bahas dari usul saja. Dan iya begitu. Ya kan? Paham ini? Kenapa? Karena namanya amar ya mulu amra. Amirun makmur makmur. Sekarang amar ini masdarnya, bentuk perbuatannya. Amin. Bentuk perbuatannya. Kalau amir yang melakukan fa'ilnya, makmur maf'ulnya. Kalau makmur bihi, sebenarnya bisa kita katakan ini maf'ul yang kedua. Maf'ul yang kedua. Contoh, amartuka amarallahu ibadahu bisalah. Anggaplah amar apa? Fi'il. Ya kan? Allah fa'il. Ibadah maf'ul bihi. Bisalah ini apa? Muta'alliq bisa. Bisa juga kita katakan maf'ul bihi yang kedua, tapi diperantarai dengan apa? Bi tadi, huruf j. Paling ini kayak ada bahasa lagi. Fi'il lazim saja bisa ditambahkan maf'ul bihi, tapi dengan syarat perantara huruf j. Contoh, apa kira-kira? Dohat tuh ya. Paham ya? Beda itu kalau saya bilang amartukum bil kitabah. Amartukum bil kitabah. Saya merintahkan kalian untuk menulis. Yang mana amar di sini? Perintahnya ini. Perbuatan saya memerintahkan kalian ini namanya apa? Amar. Contoh. Saya merintahkan kalian untuk menulis. Kemudian saya ucapkan uktubu, tulisnya. Yang mana amar? Tubuh. Ini amarnya, bentuk perintahnya. Yang amir saya. Makmur antum. Makmur bihinya Alkitab. Iya. Yang seperti tadi itu. Amarallahu ibadahu bisalat. Amarnya ini bentuk perintahnya. Amirnya Allah, makmurnya ibadah. Bisalat apa? Makmurun bi. Nah. Contoh. Ini hanya beliau sebutkan tadi. Kan contoh yang kedua ini ibadah yang tidak terpenuhi tapi tetap diganjar pahala. Ibadah apa itu? Ibadah yang tidak terpenuhi dan syaratnya. Bukan tidak ada yang tidak terpenuhi. Ada yang dia lakukan tapi tidak sempurna. Sekarang faedahnya, kalau begitu, bagaimana keadaan ibadah itu? Keluar dari pembahasan pertama, sekarang beliau hanya akan bahas. Kalau begitu, bagaimana hukum ibadah itu? Yang tidak terpenuhi syaratnya, ada 4. Yang pertama, wajib diganti dengan yang semisal. Yang kedua, wajib diganti dengan apa? Sesuatu yang bisa menggantikannya. Yang ketiga, dia memulangnya. Yang keempat, tidak perlu dia ganti karena memang tidak bisa. Tidak ada juga yang bisa menggantikannya. Dan juga tidak bisa dia pulang atau dia kodok. Melainkan apa? Dia tetap digantung di atas kewajiban. Tapi karena sudah dilewatkan itu kewajiban, apa yang wajib bagi dia? Sholat Jumat, ada yang bisa kodok sholat Jumat? Bisa.
Ada yang bisa menggantikan sholat Jumat kedudukannya? Tidak ada. Bisa dikolok? Bisa nggak dikolok Jumat? Tidak ada yang dikolok. Bagaimana kan begitu? Kalau sudah luput, ya sudah dihitung dosa saja. Paham itu? Paham itu? Baki halal udah. Dia tetap di atas kewajiban Jumat itu. Tapi karena sudah lewat, tidak apa. Tinggal dihitung loh. Apa hukumnya kewajiban yang dilewatkan? Dosa. Selesai. Apa hukumnya? Ikra. Oi. Siapa? Anda sudah ditunjuk sama Tori. Tori namanya. Mukri. Allah Akbar. Bedanya Tori dengan Al-Mukri ya? Apa bedanya Tori dan Mukri? Apa? Yang mana yang mentasmi? Al-Mukri itu yang mentasmi. Kan dari kata akro'a. Akro'a itu apa kalau akro'a? Kan akro'a itu membuat orang membaca. Itu kan maknanya. Berarti apa? Kalau saya akro' antum, saya buat antum membaca. Kalau antum yang membaca ke saya namanya qari. Berarti al-mukri orang yang memerintahkan orang lain untuk membaca kepadanya. Iya, bahasa ringkasnya. Baik. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, man yadkhulu fil amri wan nahyi wa man la yadkhul. Yadkhulu fi khitabillahi ta'ala al-mu'minuna was-sahi was-sabi wal majnun was-sabi wal majnun والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام ولقوله تعالى قالوا ألم نكن من المصلين. Kata beliau, Hafizahullah Ta'ala, man yadkhulu fil amri wan nahi wa man la yadkhulu syar'an. Masih dalam pembahasan tentang amr. Ini juga termasuk dari masalah yang berkaitan dengan amr, yaitu tentang siapa saja yang masuk di dalam cakupan amr, bukan hanya amr sebenarnya, dan nahi. Siapa saja yang masuk di dalamnya. Contoh misalkan kalau Allah memerintahkan wa aqimus shalah, siapa yang masuk di dalam perintah tersebut? Apakah semua makhluk Allah, jin dan manusia, begitu pula hewan-hewannya? Kalau manusia, apakah masuk semuanya, muslim, kufar, atau siapa yang masuk ke dalamnya? Ini akan dibahas nantinya. Kata beliau, qala sahibul matan Tu'aini rahimahullah, yadkhulu fi khitabillahi ta'ala al-mu'minun. Ini. Yang masuk dalam khitabullah. Khitab tahu kan? Apa? Aywa, Masya Allah. Arah pembicaraan. Bagus sekali teman-teman. Jazakumullah khair. Yang masuk dalam arah pembicaraan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, setiap ada perintah ataupun larangan, itu yang pertama al-mu'minun. Dan ini disepakati, ini ijma'. Kemudian kata beliau wasahi was-sabiyyu wal majnunu ghairu dakhilina fil khitab. Adapun untuk orang yang sahi apa sahi? Nasi, sahi, nasi, orang yang lupa, ghafil, orang yang lalai, wasabi, anak kecil, wal majnun, dan orang gila, ghairu dakhilina fil khitab. Adapun mereka, maka mereka tidak masuk ke dalam khitab. Dan ingat ya, perlu kita tahu khitab yang diinginkan di sini khitab at-taklifi, la al-wad'i. Khitab taklif ya, bukan khitab wad'i. Wal kuffaru mukhatabuna bi furu'i syara'i wa bima la yasihhu illa bihi. Setelah al-mu'minun, orang-orang yang beriman,
as-sahi was-sabi wal majnun, sekarang al-kuffar. Adapun orang-orang kafir, kata beliau, mereka juga dikhitab bi furu'i syara'i, dengan cabang atau percabangan syariat atau masalah-masalah cabang di dalam syariat. Begitu pula dengan masalah yang tidak sempurna syariat itu kecuali dengannya. Apa itu? Wahwal Islam. Maka kalau ada khitab di dalam Al-Quran, perintah untuk berislam, seperti apa? Ya ayyuhalladzina, apa ayatnya itu? Supaya Allah. Maka kalau ada perintah untuk berislam, maka orang-orang kufar juga masuk di dalamnya. Apa dalilnya kalau orang kufar juga masuk dalam khitab, tapi furu' syariat, dalam permasalahan cabang dalam syariat? Firman Allah Subhanahu wa taala yang menghikayatkan tentang orang-orang kafir di neraka kelak, wal iyadu billah. Kata Allah, "Ma salakakum fi saqar?" Apakah gerangan yang memasukkan kalian ke dalam neraka? Neraka Saqar. Qalu, mereka berkata, lam naku minal musallin. Kami dahulunya bukan termasuk dari orang-orang yang mendirikan salat. Nah, ini telah berlalu dalam al-usul bil ilmi al-usul, tentang siapa saja yang masuk ke dalam khitab. Kesimpulannya kemarin kita bagi khitab dulu menjadi dua. Yang pertama, usul syariah, perkara-perkara pokok dalam syariat. Yang kedua apa? Furu' asy-syariah, perkara-perkara cabang. Perkara usul syariah seperti apa? Al-Islam wal iman, ini usul syariah. Ya, at-tauhid, ini di antara usul syariah, pokok-pokok syariah. Adapun furu'nya, nah, seperti al-ibadah, seperti ibadah, salat, zakat, ya, puasa, dan yang semisal dengannya. Untuk usul syariah, kemarin kita sudah bahas. Siapa yang dikhitab? Apa hanya orang-orang iman? Semuanya. Mukmin, kafir, mukhatabuna bi usul syariah bil ijma'. Paham ini? Ayat mereka berselisih pada furu' syariah. Paham? Furu' syariah, kemarin kita katakan kalau mukminun, bersepakat. Mereka juga dikhitab. Hanya saja kufar yang mereka berselisih. Kufar juga dikhitab dengan furu' syariah. Wa aqimus shalah wa atuz zakat walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Yang sahihnya mereka dikhitab, tapi bentuk khitabnya iya tidak? Ingat kemarin? Kalau seorang mukmin dia dikhitab dengan khitab syar'i. Naam. Aqimus shalah. Ada seorang mukmin yang tidak salat, apa kewajiban kita? Mengingatkan dan memerintahkan dia untuk sholat. Tapi apakah kufar? Kafir ini, bukan muslim. Kita pergi ke rumah-rumah mereka, sholat. Allah perintahkan kalian sholat. Kalian juga dari hamba Allah. Apakah seperti itu? La. Tapi bentuknya mereka tetap ditaklif, tetap dikhitab oleh Allah, tapi dengan bentuk diganti dengan dosa nanti. Ditanggungjawabkan dengan dosa. Paham ini? Paham tidak? Jadi dia masuk dalam kitab wa aqimus shalah wa atuz zakat. Apa dalilnya kalau mereka masuk dalam kitab? Banyak. Ini susah itu. Tapi kalau Allah bertanya kepada orang-orang kufar di neraka, masalakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Lalu apa yang mereka bilang? Dahulunya kami tidak pernah sholat. Orang kafir ditanya oleh Allah, dia bilang apa? Dulu kami tidak pernah sholat, sehingga kami masuk dalam neraka Saqar. Paham maksudnya? Orang kafir menyesali, andai kata dulu saya memahami khitabmu dan mengikuti khitabmu ya Allah, maka saya tidak akan masuk neraka. Berarti dia paham kalau dia masuk ke dalam paham ini. Nah, itu tadi. Jadi kesimpulannya, kitab syariah ada dua. Usul syariah dengan furu' syariah. Untuk usul syariah, al-mu'minun wal kuffar mukhatabuna biha. Mereka dikhitab dengan usul syariah. Nah, ini begitu.
Adapun furu' syariat maka berselisih. Dan rajihnya al-mu'minun wal kufar juga dikhitab dengannya, tapi beda bentuk khitab. Kalau al-mu'minun dikhitab dengannya dan diwajibkan dia untuk melakukannya. Maka kalau ada orang tidak sholat, kita tegur. Sholat wajib ini. Antum muslim, kalau perintahkan setiap muslim itu sholat. Tapi kufar, apa kita masuk ke rumah-rumah mereka memaksa dia untuk sholat? Enggak. Tapi biarkan dia di atas itu bersamaan dengan kewajiban yang terus mereka tinggalkan, yang insya Allah ta'ala akan dibalas dengan doa. Paham gini tak? Paham tidak? Paham gini? قال الشاري حفظ الله تعالى ذكر المصنف في هذا المبحث ما يدخل في أوامر الشرع ونواهيه. Di sini berbeda. Kalau saya ada tambahan, mayatanawaluhu khitabut taklif wa man la yatanawuluhu wal muradu man yadkhulu. Di sini antum tak? Man yadkhulu fi awamir syar'i wa nawahi. Baca saja. Wa man la yadkhulu walau akhara hadzal mawdu'a ba'da mabahadin nahyi lakana ahsan. قال الشارح حفظه الله تعالى ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا المبحث من يتناوله خطاب التكليف ومن لا يتناوله. Sampai di sini antum tidak ada. Musannif rahimahullah di dalam pembahasan ini menyebutkan tentang siapa saja yang masuk di dalam khitab, arah pembicaraan taklif. Maksudnya berupa pembebanan syariat. Khitab yang berupa pembebanan syariat. Dan juga akan menyebutkan siapa yang tidak masuk di dalamnya. Apa maksudnya? Wal muradu, yang diinginkan dengannya, man yadkhulu fi awamir syar'i wa nawahi. Yang beliau akan sebutkan siapa saja yang masuk di dalam perintah-perintah syar'i, maksudnya perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan juga siapa saja yang masuk di dalam larangan-larangannya. Wa man la yadkhul. Sekaligus beliau akan menyebutkan siapa yang tidak masuk di dalamnya. Walau akhara hadzal mawdu' ba'da mabhatin nahi lakana ahsan. Ini faedah kata beliau, andai kata beliau mengakhirkan pembahasan ini setelah pembahasan nahi, ya maka akan lebih baik. Kenapa? Karena namanya khitab taklif itu mencakup apa? Awamir dan nawahi, perintah dan larangan. Karena sekarang beliau bawa pembahasan ini pas setelah membawa pembahasan tentang perintah. Beliau belum menyebutkan pembahasan tentang larangan. Maka kata beliau, ada baiknya kalau beliau akhirkan sampai setelah membahas tentang larangan, untuk lebih mencakup saja, lebih masuk pembahasannya. Iqra. Qauluhu yadkhulu fi khitabillahi ta'ala al-mu'minuna. المراد بخطاب الله الخطاب التكليفي المتضمن لطلب الفعل أو الترك كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا. والمراد بالمؤمنين المكلفون من ذكر وأنثى ممن آمن بالله ورسوله لدخول النساء في جمع الذكور إذا وجدت قرينة كما هنا والمكلف هو البالغ العاقل. جزاكم الله خيرا. ثم قال الشارح حفظه الله قوله ucapan musannif sahib al-matan al-Juwaini yadkhulu fi khitab Allah Ta'ala al-mu'minun. Kata al-Juwaini rahimahullah, yang masuk ke dalam khitabullah adalah orang-orang mukmin, sebagaimana telah berlalu ada bil ijma'. Al-muradu bi khitabillah, apa itu khitabullah? Al-khitabut taklifi al-mutadamminu atau al-mutadamminu li talabil fi'li aw at-tark. Khitabullah yang diinginkan adalah khitab at-taklifi, bukan waqti. Apa itu khitab taklifi? Khitab yang mengandung perintah, permintaan untuk melakukan sesuatu atau untuk
meninggalkannya. Atau bisa kita ringkas al-mutadamminu lil amri wan nahi. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah, dan dirikanlah kalian salat. Ini untuk apa? Talab fi'il. Ini perintah. Wa qaulihi ta'ala wa la taqrabuz zina, dan firman Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kalian mendekati zina. Ini untuk apa? Nahi atau talabut tarki. Wal muradu bil mu'minin. Adapun al mu'minun, apa yang diinginkan dengannya? Atau apa maknanya dan siapa saja mereka? Al mukallafuna min dzakarin wa untha mimman amana billahi wa rasulih. Mereka adalah orang-orang yang dibebani syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan lelaki ataupun wanita. Mimman amana billahi wa rasulih. Ini sebenarnya syahidnya, garis bawahi. Dan mereka adalah termasuk dari orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini al-mu'minun, ini syahid. Al-mu'minun, ya mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini mencakup jin dan manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kemudian kata beliau, "Lidukhulin nisa'i fi jam'id dzukuri idza wajada atau wujidat qarinatun kama huna." Kenapa dikatakan al-mu'minun? Itu untuk memasukkan jenis wanita ke dalam apa? Jam'id dzukur, ke dalam jenis laki-laki. Itu pun idza wujidat qarinatun kama huna, kalau memang ada qarinahnya seperti di sini. Wal mukallafu wal baligh wal akil. Dan namanya mukallaf itu dia harus memenuhi dua syarat, dia harus balik dan akil. Jadi al-mu'minun, dia siapa saja yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian baik dari kalangan laki-laki dan perempuan, dan dia harus mukallaf. Balik dan berarti kalau ada laki-laki mukmin, anak kecil, mukallaf atau tidak? Masuk dalam khitab tidak? La. Ada misalnya wanita mukminah, masih kecil, masuk dalam khitab? La. Sama seperti nanti mawani taklif seperti kegilaan, hilang akal dan semisal dengannya akan dibahas setelahnya. Kita akhirkan besok insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.